Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Riza Asrafi, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, program studi Teknologi Rekayasa Internet, semester 5, kelas B, dengan NPM 237585054. Di sini saya akan hands-on untuk mengerjakan tugas pada mata kuliah Infrastruktur dan Otomasi Jaringan modul ketiga, yaitu Software Development and Design pada lab ke-3.6.6, yaitu Parse Different Data Type dengan Python. Nah, di sini saya sebelumnya sudah membuat laporan praktikum untuk mempermudah pengerjaan lab, dikarenakan pada modul NetAcad ini berbentuk bahasa Inggris. Nah, untuk mempermudahnya, saya sudah buat laporan praktikum terlebih dahulu dalam bentuk bahasa Indonesia, agar saya mudah memahami maksud dan tujuannya ketika saya mengerjakan lab. Kemudian saya juga meminta bantuan AI ChatGPT untuk mempermudah langkah-langkah dalam pengerjaannya juga. Nah, mungkin langsung saja ke pembahasannya. Di sini sebelumnya saya akan membacakan pendahuluan dari laporan praktikum ini. Jadi pendahuluan ini berisi pengujian dalam era teknologi penjaringan modern. Pertukaran data antar sistem sering dilakukan dengan berbagai format seperti XML, JSON, dan YAML. Nah, setiap format itu memiliki karakteristik dan kegunaannya masing-masing. Namun, pada dasarnya semuanya berfungsi sebagai media representasi data yang mudah diproses oleh manusia ataupun mesin. Parsing merupakan proses penting untuk membaca, menganalisis, dan mengubah data mentah dalam format tersebut menjadi struktur data yang dapat dipahami dan dimanipulasi oleh bahasa pemrograman seperti Python. Nah, melalui praktikum ini kita belajar bagaimana Python digunakan untuk memparsing data dalam format XML, JSON, dan YAML, serta mengonversinya dari satu format ke format lain. Dengan pemahaman ini, diharapkan mampu mengelola data dari berbagai sumber, termasuk data yang dihasilkan dari API maupun konfigurasi sistem jaringan. Nah, tujuan dari lab ini itu ada 6. Yang pertama, memahami konsep dasar dari parsing data dan pentingnya dalam komunikasi antar sistem. Tujuan yang kedua yaitu menggunakan Python untuk melakukan parsing data dalam format XML, JSON, dan YAML. Yang ketiga, mengidentifikasi informasi tertentu dari file XML dengan memanfaatkan modul XML Reader Regular Expression. Yang keempat yaitu membaca file JSON menggunakan modul JSON, mengekstrak nilai penting, serta mengonversinya ke format YAML. Dan yang kelima yaitu membaca file YAML menggunakan modul YAML, mengekstrak nilai penting, serta mengonversinya ke format JSON. Yang keenam yaitu melatih keterampilan pemrograman Python dalam mengolah berbagai jenis data yang umum digunakan pada aplikasi jaringan dengan API. Nah, mungkin langsung saja ke instruksi dan langkah-langkah pengerjaannya. Jadi di sini untuk mengerjakan lab ini saya menggunakan langkah yang ada di Word saja mungkin ya, dan juga di ChatGPT. Nah, launch ini. Jalankan virtual machine-nya terlebih dahulu.
Oke, running virtual machine terlebih dahulu. Kemudian setelah virtual machine terbuka, nanti kita diminta untuk membuka visual code yang ada di virtual machine, kemudian membuka file dari folder ini. Oke, kita tunggu. Nah, dikarenakan untuk membuka virtual machine ini memakan waktu yang cukup lama, maka saya izin pause terlebih dahulu. Oke, di sini virtual machine-nya sudah berhasil terbuka. Selanjutnya yaitu part ke-1 ketiga, nomor 3, yaitu kita diminta untuk membuka visual code dari virtual machine. Maaf, ini sepertinya device-nya agak keras sedikit atau ngelak ya. Ntar saya pause terlebih dahulu. Oke, selanjutnya itu visual code sudah. Selanjutnya yaitu kita diminta untuk membuka file parsing dari folder ini, labs.net_source. File open folder. .net parsing ini ya. Klik, oke, parsing dan oke. Klik oke. Selanjutnya masuk ke part kedua. Step pertama yaitu kita diminta untuk membuat script pada file parse xml.py. Script, buka file parse.xml.py. Ini ya, parse.xml.py. Nah, kemudian kita diminta untuk menambahkan kode berikut ini ya, parse.xml.py. Kemudian langsung saja kita copy, kemudian masuk ke visual code yang di sini, kita copy paste. Selanjutnya jangan lupa Ctrl S untuk menyimpan. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menjalankan script tersebut menggunakan perintah Python 3 parse xml.py di terminal ya. Ini terminal, Python 3 parse xml.py, kita running. Nah, outputnya adalah seperti ini.
kita cross check di ini ya, di lab. Ini part 2 step 1. Nah, outputnya adalah seperti ini ya. The default operation contains merge. The test option contains test option. Default operation contains merge test option. Oke, sudah benar ya. Selanjutnya outputnya seperti ini, sudah sama. Selanjutnya masuk ke part ketiga, yaitu parse JSON in Python. Nah, step yang pertama kita membuat script pada file parse json.py. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah membuka file dari parse json.py ini. Parse json ini ya. Nah, ini masih kosong ya, isi dari file parse.json.py ini masih kosong. Selanjutnya kita diminta untuk menambahkan kode berikut kode ini pada file parse.json.py ini. Paste. Jangan lupa Ctrl S menyimpan. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita diminta untuk menjalankan kembali ya, menggunakan perintah yang sama seperti menjalankan file parse.xml.py ini. Parse apa nih? json.py. Oke, kita running ya. parse.json.py. Oke, running. Nah, outputnya adalah seperti ini. Dan outputnya ada access token ya. Access token, kemudian expirednya, kemudian ada refresh tokennya, dan refresh token expired in-nya. Kita restock dulu di labnya. Nah, outputnya sudah sesuai atau belum? Oke, ternyata outputnya sudah sesuai ya. Sini terdapat access token, expires in, refresh token, dan refresh token expires in. Oke, sudah sama ya. Nah, selanjutnya dalam format YAML. Ini parse JSON. Selanjutnya parse JSON. Selanjutnya step keempat, part keempat, yaitu parse YAML in Python. Terus cek ya. Yang pertama yaitu kita membuat isi dari buat script dari file parse yaml.py. Parse YAML ini ya, file ini. Kita lihat ini masih kosong. Ini masih kosong.
Kemudian kita diminta untuk menambahkan kode ini ke file parse.yaml.py ini. Langsung saja kita copy, kemudian kita paste di sini ya, baris kedua saja. Oke. Jangan lupa kita simpan dengan cara Ctrl Save. Setelah itu kita diminta untuk menjalankan kembali file dari parse.yaml.py ini. Oke. Ke terminal, kemudian new terminal. Ini saja. Kemudian parse.yaml.py. Oke. Kita running. Outputnya adalah access token, kemudian experience in, kemudian ada refresh token, dan juga refresh token experience in. Parse.yaml. Kurang lebihnya sepertinya sama saja ya outputnya. Coba kita cross check. Sama ya. Python 3 parse.json. Python 3 parse.json, parse.yaml ini. Ini output sini sudah benar. Ini parse.json. Parse.json. Ini ya, ini awalnya. Jalankan script. Oke, sama ya outputnya. Jadi ini token. Oke, sudah sama outputnya. Oke, sudah selesai ternyata. Nah,